Kamu pernah nggak sih merasa kalau misalnya nonton film, ngerti, easy peasy. Kalau misalnya kamu baca artikel dalam bahasa Inggris, well, piece of cake, gampang juga ya. Tapi kalau misalnya harus ngomong langsung sama native speakers, nah ini baru mendadak langsung semua kosakata yang pernah kita pelajari terbang melayang entah kemana. Alasannya? Nervous. Oke. Ini adalah salah satu masalah yang sering kali ditanyakan oleh murid-murid saya ketika sedang di kelas. Lalu kalau saya tanya, kenapa sih nervous? Biasanya alasannya adalah satu, mereka takut diketawain sama native speaker. Alasan kedua, takut nanti native speaker ini nggak ngerti saya ngomong apa. Atau mungkin sebaliknya, takut saya ya nggak ngerti native speaker ini ngomong apa. Nggak mungkin juga kan di tengah percakapan terus kita buka kamus. Oke, don't worry, sini deh saya kasih tipsnya. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak nervous lagi kalau misalnya harus ngobrol sama native speaker. Dan di bagian akhir dari video ini saya juga akan kasih tahu kamu benefitnya kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk bisa ngobrol langsung sama native speaker. Alright, so if you're ready with me, Reni from English Fit, let's begin now. So the first reason tadi ya, alasannya adalah nanti takut diketawain. So now here, think about this. I want you to be open-minded, okay? Nah, kalau misalnya kamu ketemu sama bule misalnya, ketemu sama orang asing. Dan orang asing ini mencoba untuk bicara bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Apakah kamu akan ketawain orang asing ini? Semoga sih enggak ya. Pada umumnya, kita tidak akan mentertawakan upaya mereka untuk bisa berbahasa Indonesia. If anything, kita akan merasa menghargai gitu ya. Kita akan merasa senang banget nih orang mau belajar bahasa Indonesia. So the same way goes for native speaker. Jadi coba pikir, poin yang pertama yang saya mau bagikan supaya kamu nggak nervous adalah native speakers appreciate that you are learning English. Oke, jadi mereka tidak akan menertawakan kamu kalau misalnya kamu membuat grammatical errors here and there, a little bit, okay? Remember that English is a communication tools. Jadi kalau misalnya kamu bisa mengkomunikasikan apa yang kamu maksud ke orang asing atau ke siapa saja lawan bicara kamu, that's it. Ya, walaupun bisa jadi ada grammatical errors, minor ones here and there, it's okay. Kebanyakan dari teman-teman saya yang orang asing, mereka selalu cerita bagaimana mereka sebenarnya kagum justru sama kita orang Indonesia yang mau belajar bahasa Inggris. Dan tidak pernah sekalipun mereka mentertawakan kami atau kita yang orang Indonesia yang mau berupaya untuk belajar bahasa Inggris. Okay? So that's the first point that you need to remember. Sehingga kamu bisa nggak nervous lagi kalau ngomong sama orang asing. So, native speaker appreciate your effort in learning English. So don't worry, okay? You need to communicate, that's all. Don't worry about your grammar. Yang kedua, yang kamu harus ingat juga. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, atau misalnya kalau mereka nggak ngerti, ya, kita dulu deh, kalau kita nggak ngerti. If we don't understand, we ask. You know, that's common sense ya. Kalau kita tidak mengerti, kita bisa bertanya. Kenapa saya bisa yakin dengan ini? Ya, again, kembali lagi ke poin yang pertama. Karena orang asing itu sebenarnya menghargai upaya kita. Atau misalnya gini deh, saya kasih contoh. Misalnya kamu ngobrol sama teman kamu. Tiba-tiba teman kamu cerita, tahu nggak, kemarin saya pergi ke mall dan saya lihat gajah. Terus kamu kayak, you went like, what? Gajah? Kok bisa ada gajah sih di mall? Lalu teman kamu bilang, no, maksud saya patung gajah, bukan gajah. Then you went like, oh sure, patung gajah. See what did you do when you don't understand kok ada gajah di mall? You ask the question. Can you guess where I'm going? Oke, jadi kalau misalnya kamu bisa menanyakan sesuatu yang nggak jelas dari lawan bicara kamu yang adalah orang Indonesia, why can't you do the same with native speaker, with foreigner? Bisa saja ya. So if you don't understand, it's okay. Go for it. Ask the questions. I'm sorry, I did not get what you said. Could you repeat, please? Maaf ya, saya tadi nggak dengar apa yang kamu bilang. Boleh tolong diulangi? Gitu ya. Or you can also say like, sorry, you were talking too fast. I didn't understand. Can you repeat, please?
Bisa ya. Kamu ngomongnya cepat banget gitu ya. Or maybe you can also say, can you slow down please? Boleh pelan-pelan? Ya, lebih pelan lagi. Okay? Ingat kalau misalnya kamu harus menanyakan ini kepada lawan bicara kamu yang orang asing, bukan berarti kamu nggak bisa bahasa Inggris. Ada banyak faktor lain. Misalnya bisa jadi mereka punya aksen yang kita nggak familiar. Aksen yang kental juga bisa membuat kita agak sulit memahami apa yang mereka ucapkan. Atau mungkin mereka menggunakan contracted speech, atau semua kata-katanya dipersingkat. Akhirnya kita juga jadi agak bingung gitu ya. Atau mungkin ngomongnya cepat banget. Ini adalah beberapa hal yang bisa membuat kita sulit memahami orang asing. Bukan berarti bahasa Inggris kamu jelek. Okay? Kalau misalnya kemudian sebaliknya, orang asing itu bertanya sama kita, takut nih miss, nggak ngerti nanti mereka kita ngomong apa. Tadi poin yang ketiga ya. Well, if they don't understand, it goes both way. They can ask you. And don't worry, if they ask you the question, it doesn't mean that your English is so bad. Ya, bukan berarti bahasa Inggris kamu jelek banget kalau misalnya orang asing ini nanya ke kamu bilang apa sih? Again, it's okay. That's why in the beginning of this video, I said that you need to be open-minded, okay? Jadi jangan terus-terusan berpikir bahwa oh kalau ditanya apa sih maksudnya, terus artinya langsung saya nggak bisa bahasa Inggris. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau memang mereka bertanya kepada kamu, I didn't get what you said, or excuse me, can you repeat please? It's okay. Just repeat it slower. Ya, mungkin lebih pelan dan juga pronunciation-nya bisa lebih jelas. It's totally okay. Right? Nah, sebenarnya apa sih benefitnya kalau kita bisa memiliki kesempatan ngobrol langsung dengan orang asing? Of course, we have the opportunity to receive feedback. Ya, kita jadi punya kesempatan yang lebih untuk menerima masukan. Biasanya orang asing kalau sadar gitu ya, kita membuat minor grammatical error, mereka either nggak akan memperbaiki atau mereka akan mengulang kalimat kita dengan versi yang benar. Kalau mereka lakukan itu, pay attention so that you can learn and next time you're not gonna repeat the same mistake. Okay? Coba perhatikan, jadi besok-besok kita nggak ulang kesalahan yang sama. Okay? Jadi itu adalah beberapa tips supaya kamu nggak nervous lagi kalau misalnya ketemu sama orang asing atau ditanya sesuatu sama orang asing. Coba bagikan nih, pernah nggak kamu ada kejadian yang bikin kamu nervous banget untuk harus ngobrol sama orang asing? Tulis ceritanya di kolom komentar ya. I'll see you later. Bye.